Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang baik hati, kita masuk ke kajian waris hari ini ya. Seperti biasa kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kita, yang insya Allah kita akan pelajari dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan manfaatnya juga. Baik, langsung saja, boleh langsung dibacakan pertanyaannya? Oke, Ustadz. Iya. Mohon izin Ustadz, saya ingin membacakan pertanyaan jemaah yang masuk dari sosmed muslimnya Ustadz. Iya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Instagram Bu Irma, domisili Bandung. Dari Bu Irma dari Bandung ya? Iya, Bandung. Kayak orang Sunda berarti ini. Iya, Ustadz. Ustadz, ayah saya beberapa minggu lalu meninggal dunia. Ahli waris almarhum terdiri atas saya, adik saya, ibu saya, dan juga serta nenek. Tidak ada ahli waris lain yang saya sebutkan. Sebelum meninggal, almarhum dan ibu saya sempat pisah rumah karena ada permasalahan rumah tangga. Saya, sebagai anak tertua, berinisiatif untuk membagi harta warisan ayah. Sayangnya, ibu menolak menerima warisan tersebut. Hal ini disebabkan karena ibu saya masih sakit hati atas sikap dan perkataan almarhum ayah. Alasan lainnya karena ibu mengetahui bahwa harta yang dimiliki ayah merupakan hasil korupsi. Nah, pertanyaannya nih Ustadz. Apa seorang ahli waris utama menolak warisannya dengan alasan yang jelas? Apa boleh itu Ustadz? Baik, Bu Irma dari Bandung ya. Wilujeng wayah kieu ya. Bu Irma. Jadi beliau bertanya tentang kasus waris. Ayah beliau wafat ya, kemudian meninggalkan seorang istri, seorang ibu dan 2 anak. Tadi dijelaskan nggak anaknya laki-laki atau perempuan ya? Oh, tidak dijelaskan. 2 anak ya. Kemudian yang ditanyakan adalah ternyata istrinya almarhum atau ibunya Bu Irma gitu ya, sempat punya masalah keluarga dengan suami beliau almarhum ya, sehingga sempat pisah rumah tadi ya. Ya, sehingga ketika wafat ternyata istrinya almarhum ini kemudian menolak untuk menerima hak warisnya dari almarhum suami. Ternyata alasannya menarik ya. Alasannya karena istrinya almarhum ini mensinyalir atau menduga ya bahwa harta warisan yang ditinggalkan itu ternyata adalah hasil korupsi ya. Nah, saya kira seorang istri kan pasti dia lebih tahu ya tentang dari mana harta suaminya berasal gitu ya. Sehingga ini bisa jadi informasi yang mungkin akurat gitu ya. Nah, kalau memang itu yang terjadi, kalau ternyata harta warisan yang ditinggalkan ternyata adalah memang hasil korupsi ya, artinya itu adalah harta yang haram ya. Sedangkan syarat menerima waris atau syarat harta yang boleh dibagi waris ya, syarat harta yang boleh dibagi waris ya, itu adalah harta yang halal dan yang kedua dimiliki selagi masih hidup. Selagi masih hidup ya. Jadi harus halal dan dimiliki selagi masih hidup. Itu syarat harta yang bisa dibagi waris. Nah, masalahnya ini adalah hasil korupsi. Kalau memang terbukti ya, ada putusan pengadilan misalnya ya, bahwa ini ternyata betul hasil korupsi, maka tentu tidak boleh dibagi waris ya. Dikemanakan? Ya dikembalikan ke negara ya. Namanya hasil korupsi kan punya negara ya, dikembalikan ke negara. Sama kalau ada orang misalnya dia mencuri, ya menipu orang, ya dapat uang banyak, meninggal, maka dikembalikan kepada orang yang jadi korbannya itu. Dia bukan dibagi waris. Haram hukumnya ahli waris menerima harta warisan yang berasal dari sumber yang haram gitu ya. Yang kedua, dimiliki selagi masih hidup. Mungkin hartanya halal, tapi tidak pernah dimiliki selagi masih hidup. Contohnya apa? Contohnya misalnya uang bela sungkawa ya, ketika wafat tetangga, saudara ya melayat kemudian memberikan uang bela sungkawa. Terkumpullah banyak itu uangnya ya. Dikemanakan? Apakah wajib dibagi waris? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak pernah dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Ya kan itu datangnya setelah wafat. Kan nggak ada orang masih hidup kok dapat uang bela sungkawa. Namanya doain mati ya. Maka itu tidak dibagi waris karena tidak dimiliki selagi masih hidup. Jadi itu jawabannya. Jadi kesimpulannya adalah sikap istri beliau ini sudah tepat untuk tidak mau menerima
Karena itu bukan haknya almarhum. Itu harus dikembalikan kepada yang berhak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada lagi? Ustadz, ini masih ada lanjutan ceritanya nih Ustadz dari Ibu Iya. Irma. Ustadz, nenek atau ibu dari almarhum juga tidak berkenan ibu saya mendapatkan warisan. Sejak ibu meninggal rumah, nenek menganggap ibu telah memilih untuk... Tar dulu. Ini ibunya siapa nih? Nih Ibunya almarhum atau ibunya Bu Irma? Nah, ini agak harus jelas juga nih. Coba diulang pertanyaannya. Ibu dari almarhum, Ustadz. Oh, ibu dari almarhum. Ya, ibu dari almarhum. Ibu dari almarhum juga tidak berkenan ibu saya mendapatkan warisan. Sejak ibu meninggalkan rumah, nenek menganggap ibu telah memilih untuk memutus tali silaturahmi dengan keluarga besar ayah. Di depan keluarga besar. Oh, sebentar. Kayaknya ibu ini bukan, maksudnya istrinya almarhum gitu. Ya, karena kan tadi bilang nenek ya. Iya. Nenek itu berarti ibunya almarhum. Ya, ibu itu berarti istrinya almarhum. Oh, Oke, betul ya. Coba diulangi lagi. Oke. Nenek atau ibu dari almarhum juga tidak berkenan ibu saya mendapatkan warisan. Sejak ibu meninggalkan rumah, nenek menganggap ibu telah memilih untuk memutus tali silaturahmi dengan keluarga besar ayah. Di depan keluarga besar, nenek mengatakan bahwa ibu sudah bukan menantunya lagi. Padahal ibu belum pernah dijatuhi talak oleh almarhum ayah. Merasa yang paling berhak, nenek juga meminta saya untuk menyerahkan seluruh harta warisan almarhum ayah. Nah, pertanyaannya nih Ustadz, apakah benar seorang istri yang meninggalkan suami dalam keadaan pisah ranjang akan kehilangan hak warisnya? Jika ibu menolak menerima warisan, apakah bagian ibu akan menjadi hak nenek? Siapa yang berhak melakukan pembagian? Saya sebagai anak pertama ataukah nenek, Ustadz? Jadi kalau tadi asumsinya betul bahwa harta itu adalah ternyata bersumber dari harta haram, maka pertanyaan ini juga gugur dengan sendirinya. Artinya ya tidak ada yang berhak di antara ahli waris. Harus dikembalikan kepada negara ya. Tapi kalau ternyata itu salah, andaikan taruhlah misalnya hartanya itu harta halal ya. Istri menolak untuk menerima ya. Menolaknya itu pertama harus begini, tetap harus dihitung dulu bagian istri itu berapa ya. Karena dia tetap menjadi istri almarhum selagi belum pernah ada kata talak dari suami ya, berarti kan masih sebagai statusnya istri daripada almarhum suami ya. Maka harus dihitung dulu sebagai ahli waris berapa bagiannya, berarti kan dapatnya 1/8 ya. 1/8 itu dari total harta peninggalan berapa nilainya? Misalnya ada 8M, berarti 1/8-nya berapa? 1M. Bu, ibu itu sebetulnya secara hukum Islam berhak mendapatkan warisan sejumlah 1 miliar karena 1/8 dari total harta yang 8M tadi itu. Gimana Bu? Tetap mau diikhlaskan atau mau diambil? Itu kalau tahu nilainya 1M, kayaknya nggak jadi nolak ya, mungkin akhirnya diambil kan gitu ya. Jadi mengikhlaskan itu harus tahu dulu berapa bagiannya, kasih tahu dulu Bu, ibu itu dapatnya segini loh secara hukum waris. Gimana Bu, mau dihibahkan kepada yang lain atau mau diambil? Kalau ibu mau hibahkan kepada yang lain, ya berarti itu menjadi haknya ahli waris yang lain. Ya, siapa ahli warisnya? Ya ibu tadi itu, ibunya almarhum juga ahli waris kan. Ibunya almarhum masih hidup, berarti dapatnya berapa tadi anaknya? Ada anaknya kan? Ya berarti 1/6. Ya, ibu dapat 1/6, sisanya nanti 5/6 itu dibagi kepada anak-anak 2/1 kalau laki-laki, ada perempuan, gitu kira-kira ya. Jadi ibu itu sebetulnya mau ada istri mau tidak ada istri ya, mau istrinya merelakan atau mengambil haknya, ibu tetap dapat. Karena ibu itu adalah ahli waris yang pasti dapat itu, tidak ada yang menghijab ibu. Gitu ya. Oke? Baik. Sekarang kita break dulu, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Oke, baik.